Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita, disolehkan anak, istri dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 68, baris kedua dari atas. Halaman 68, baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdharu, hati-hatilah, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku. Hati-hatilah wahai sekalian saudara-saudaraku. Arsyadakumullahu, semoga Allah memberi kalian petunjuk. Hati-hati minal mudahanati, dari berdiam diri, fid dini, di dalam agama. Minal mudahanati, dari berdiam diri, fid dini, di dalam agama. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kita termasuk orang yang berdiam diri di dalam urusan agama. Masjid sepi, kita diam saja. Ada kemaksiatan merajalela, kita diam saja. Kemudian masyarakat kita banyak yang kena narkoba, kita diam saja. Lalu ada anak muda yang banyak minum minuman keras kemudian merajalela, kita diam saja. Maka hati-hatilah dengan sikap seperti itu. Artinya jangan sampai kita punya sikap seperti itu, karena dengan diamnya kita menyebabkan makin banyak kemaksiatan, makin banyak kemaksiatan, makin banyak kemaksiatan. Kita pikir narkoba orang lain ini bukan keluarga saya. Nah itu kita nggak tahu, suatu saat bisa keluarga kita, na'udzubillah min dzalik. Yang minum pemuda ini, keluarga saya mas selamat, belum tentu selamat. Kalau kita berdiam diri, bisa saja keluarga kita pun terkena akibatnya, ikut minum minuman keras, na'udzubillah min dzalik.
yang berzina orang ini nggak di lingkungan kita, suatu saat bisa di lingkungan kita. Di lingkungan kita orang ini bukan kita, suatu saat naudzubillah min dzalik makin dekat dengan keluarga kita. Hadirin sekalian, maka kita berusaha tidak berdiam diri terhadap urusan agama. Hadirin sekalian, wa maknaha, maknanya adalah, maksudnya makna al-mudahanati. Makna mudahanati adalah ayaskutal insanu, manusia berdiam diri, anil amri bil ma'rufi, dari memerintahkan kebaikan. Ada nggak orang nggak sholat, masa bodoh kita biarin. Ada orang nggak berbuat kebaikan, kita diam saja. Maka itu kita berdiam diri terhadap urusan memerintahkan kebaikan, wan nahyi anil munkari, dan mencegah kemungkaran. Jadi makna al-mudahanah adalah berdiam diri dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu dilarang oleh agama. Hadirin sekalian, apalagi orang yang berkemampuan. Kalau orang itu tidak berkemampuan, maka boleh wajar. Rakyat biasa hidupnya pun miskin, kemudian hidupnya pun miskin, dia mencegahnya boleh dalam hati. Hadirin sekalian, wa an qaulil haqqi, dan dari berkata yang benar, takut berkata yang benar. Nah, kita tidak boleh, hadirin sekalian, berdiam diri dari berkata yang benar. Wa kalimatil adli, dan kalimat yang adil. Kalimat yang adil, hadirin sekalian, menegakkan keadilan. Nah, berdiam diri itu tomaan, karena berharap, finnasi, kepada manusia, wa tawakkuan, dan karena sangat ingin, lima yahsulu minhum, terhadap apa-apa yang dihasilkan oleh manusia, min jahin, berupa pangkat, au malin, atau harta, au hadzin, atau bagian, min huzuzid dunya, dari kemegahan dunia. Jadi ada orang yang diam diri, takut nggak dapat duit, jadi dia diam. Jadi dia diam terhadap kemungkaran, takut ketokohannya hilang. Kalau dia beramar ma'ruf nahi mungkar, takut nggak wibawanya turun, maka dia berdiam diri. Takut nggak dapat harta, pangkat, jabatan, itu pun hal-hal yang tidak dibolehkan. Hadirin sekalian, jadi intinya ternyata orang Islam itu tidak diperbolehkan berdiam diri terhadap kemungkaran. Hadirin sekalian, yang lebih-lebih tujuannya dunia, takut ketokohannya hilang, akhirnya dia nggak berani. Hadirin sekalian, takut nggak dapat jabatan, takut nggak dapat uang, takut nggak dapat pangkat, takut rezekinya berkurang. Itu semua menyebabkan dia berdiam diri, dan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Orang Islam itu harus yakin, orang mukmin harus yakin bahwa rezeki di tangan Allah. Meskipun banyak yang menghalangi, Allah takdirkan dapat rezeki, pasti dapat, nggak bakalan keliru. Nyawa, kehidupan, kematian di tangan Allah. Allah takdirkan meninggal, hadirin sekalian. Allah takdirkan kita selamat, hadirin sekalian. Maka meskipun banyak orang yang memusuhi kita, Allah takdirkan selamat, akan tetap selamat, hadirin sekalian. Begitu juga harta kita, begitu juga umur kita, begitu juga rezeki kita. Kita hendaklah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian. Dengan demikian hati kita akan tenang. Tapi kalau kita yakinnya kepada manusia, akhirnya kita menjilat kepada manusia. Hadirin sekalian, ada pimpinan berbuat salah, takut. Ada pimpinan berbuat salah, takut nasihatin. Akibatnya negara ini bobrok lantaran banyak yang berdiam diri karena menginginkan harta dan jabatan. Hadirin sekalian,
faqallama fa'ala dzalika ahadun, tidaklah seseorang melakukan hal itu illa kecuali azallahullahu, Allah akan menghinakannya. Tidaklah seseorang melakukan hal itu berdiam diri kecuali Allah akan menghinakannya. Jadi Allah tidak akan bikin orang itu mulia, tetapi menyebabkan orang itu hina lantaran berdiam diri karena tujuannya pangkat dan jabatan maupun harta. Hadirin sekalian, wa ahanahu, dan Allah akan merendahkannya. Wa sallatu alaihin nasu, dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang lain. Artinya dia selalu dalam posisi di bawah, dalam posisi disuruh-suruh, bukan menjadi orang yang berkuasa. Hadirin sekalian, wa harrama ma yarjuhu, dan Allah haramkan apa yang ia harapkan. Hadirin sekalian, jadi orang yang berdiam diri terhadap kemaksiatan, tujuannya harta, hartanya nggak dapat. Tujuannya pangkat dan jabatan, pangkat dan jabatannya nggak dapat. Tujuannya kemegahannya tidak dia dapatkan, karena Allah akan mengharamkan apa yang ia harapkan. Hadirin sekalian, mimma fi aidihim, terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia dia tidak mendapatkan. Hadirin sekalian, wa ammal madaratu, adapun memberikan, fahiya mubahatun, hukumnya adalah mubah. Madarah penjelasannya belum. Pemberian maka itu hukumnya adalah mubah. Wa rubbama tandabu, dan bahkan itu bisa menjadi sunnah. Wa maknaha, maknanya madarah adalah ayyabzula al-insanu, manusia memberi syai'an, sesuatu, min dunyahu, dari dunianya, li solahi dinihi, untuk kebagusan agamanya. Jadi memberi padahal bukan tanggung jawabnya, dia ngasih untuk kebaikan agama, maka itu hukumnya mubah dan bahkan menjadi sunnah. Hadirin sekalian, bikin majelis taklim seperti ini tanggung jawab masjid. Kalau masjid wajib, kalau di bengkel ada majelis taklim, itu hukumnya mubah atau sunnah, atau yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kebaikan agama dia mengeluarkan harta meskipun bukan kewajiban, maka itu hukumnya sunnah atau mubah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Auli solahi dunyahu, atau untuk kebaikan dunianya. Auli salamati irdihi, atau untuk keselamatan harga dirinya. Min mazammati ahli syarri, dari celaan orang yang berbuat keburukan. Wa fil hadisi, dan itu ada di dalam hadis. Jadi misalkan kita mengeluarkan harta mendukung pemimpin yang kita perkirakan adil, maka mengeluarkan harta itu bisa mubah, bisa sunnah hukumnya. Hadirin sekalian, untuk memberantas kezaliman kita mengeluarkan harta, tidak ada kewajiban, tetapi mengeluarkan harta itu bisa sunnah dan bahkan bisa mubah kalau kita yakin bahwa pemimpin itu nanti akan adil. Hadirin sekalian, maka itu tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ma baqiya bihil mar'u irdahu fahuwa lahu shadaqatun, apa-apa yang dikeluarkan oleh manusia yang diperkirakan itu baik, fahuwa lahu shadaqatun, maka baginya pahala sedekah. Jadi kita melakukan aktivitas, bukan kewajiban kita mengeluarkan harta, lalu kita mengeluarkan harta karena kita nilai itu baik, maka itu nilainya sedekah di sisi Allah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
orang-orang yang beramal ma'ruf dan bernahi mungkar, yang rela berkorban untuk agama, negara maupun bangsa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.